Bab 1150. Kedua anggota organisasi Shenmue memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam pertempuran, jadi sudut yang dipilih untuk dua pedang yang mereka serang juga sangat rumit, satu kiri dan kanan hampir memblokir semua kemungkinan sudut penghindaran, kemanapun langkahnya. Saat mengelak, mereka tidak bisa menghindari pisau tajam di tangan mereka, terutama saat ada satu orang di depan anak tangga. Namun sebagai murid Dewa Perang Siang Nantian, kelincahan dan respon langkah kaki juga sangat sebanding. Setelah mendengar suara tebasan pedang yang datang dari belakang, dia dengan sengaja menyentakkan kaki kirinya, dan tubuhnya miring pada sudut yang aneh, baru dari sini. Keduanya menghindari celah di antara bilahnya. Ekspresi keduanya tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menahan sedikit terkejut dengan cara mereka berjalan. Sepertinya saya bisa melihat ada misteri tak terduga di tubuh anak tangga. Tetapi mereka tidak mencoba untuk memahaminya. Mereka bertiga mengedipkan mata, berteriak dengan marah, dan lagi dari tiga sudut, mereka bergegas menuju langkah kaki bersama. Seperti kata pepatah, dua tinju sulit dikalahkan empat tangan. Bu Cheng menghadapi mereka bertiga dengan satu orang, itu sangat sulit. Meskipun dengan bantuan langkah misterius Profesor Lin Yu dan keterampilan fisik aneh, dia berhasil menghindari jurus pamungkas yang mematikan. Tapi masih tidak terhindarkan untuk tergores oleh pedangnya, dan dia tiba-tiba mendapat dua tembakan di pinggang dan pahanya, dan darah mengalir. Magang Dewa Perang Cina Siang Nantian benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Seto di dalam mobil melihat ke arah langkah kaki yang fleksibel dan aneh serta keterampilan yang tajam, menyipitkan matanya penuh dengan kecemerlangan, dan dia hanya bisa menghela nafas, menyaksikan pertempuran sengit di sisi berlawanan tanpa ragu-ragu. Aku menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, sayang sekali, dengan skill yang begitu bagus, aku masih tidak bisa menolak datangnya kematian. Hahaha. Mengatakan itu Seto tertawa angkuh, tidak puas dengan tawa, karena Bu Cheng sudah dipukul dua kali lagi. Dan Seto telah menemukan bahwa di bawah keterikatan ketiga orang itu, kekuatan fisik Bu Cheng mulai banyak memakan, dan mungkin tidak dapat mendukungnya selama 3 menit. Ayo pergi, orang mati, tidak ada yang bisa dilihat. Kata Seto datar. Saya terlalu malas untuk melihat lebih jauh, dan langsung memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengemudi, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, selanjutnya, saatnya saya tampil. Hei! Sopir setuju, segera menyalakan mobil, berbalik dan pergi. Pada saat ini, langkah kaki sudah di ujung kekuatan, ketika ketiganya menyerangnya, kekuatan fisiknya jatuh seperti tebing, dan meskipun keterampilan pedangnya tajam dan cepat, dia tidak bisa memegang 3 pedang panjang di sisi yang berlawanan. Menghindari salah satunya. Setelah memblokir pedang lainnya, Bu Cheng tidak lagi bisa menghindari pedang terakhir, saat dia menjauh. Tulang keringnya masih tergores oleh bilahnya, dan setelah membalikkan badan dan mendarat, kakinya tiba-tiba bergetar. Dia hampir jatuh ke tanah dengan terhuyung-huyung, tetapi untungnya kemauan yang kuat mendukungnya, tetapi betisnya yang terluka terus gemetar. Saya melihat luka di betisnya yang panjangnya lebih dari 10 cm, jauh ke tulang, dan darah deras terus-menerus keluar. Karena kehilangan darah yang berlebihan, suara nafas saat melangkah sangat cepat dan berat. Cepatlah, kakek, aku sudah lama tidak bertengkar seperti ini. Namun, di bawah cedera parah ini, Bu Cheng tidak hanya tidak merasakan ketakutan sedikit pun, tetapi cahaya yang sangat bersemangat meledak di matanya, pikirnya. Tidaklah malu untuk mati di bawah pengepungan dan penindasan dari 3 orang yang diorganisir oleh Shenmue, dan dia telah mengingat nirwana yang diajarkan Lin Yu padanya saat ini. Dia pasti akan membawa Dong yang kecil ke pemakamannya sebelum dia sekarat. Itu nilai mati. Ketiga pria bertopi bowler melihat bahwa Walker sudah terluka, dan serangan tiba-tiba melambat sedikit. Ketiganya berdiskusi satu sama lain bagaimana cara membunuh Walker. Pria sopan itu mengusulkan untuk memotong ratusan luka pada Walker.
Konsesi menumpahkan darah dan mati, salah satu dari dua lainnya menyarankan untuk membuat beberapa lubang lagi di Buceng, dan yang lainnya menyarankan untuk langsung memenggal kepala Buceng, dan ketiganya memutuskan dengan suara bulat. Siapapun yang merobohkan warisan terlebih dahulu memutuskan bagaimana menyelesaikan warisan. Saat ini, di mata mereka, Buceng telah menjadi seekor kucing dan anjing yang bisa mereka bunuh. Setelah kesepakatan, mereka tidak ragu-ragu lagi dan bergegas menuju Buceng dengan sangat cepat, dan serangannya bahkan lebih cepat. Karena mereka bertiga memiliki mentalitas kompetitif untuk menghadapi inheritance, serangan mereka sangat sengit. Semua ingin buru-buru merobohkan. Tekanan pada Buceng meningkat tajam, dan rasa sakit yang parah di lukanya memberitahunya bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. Jadi setelah mati-matian menghindari serangan mereka berdua, Buceng tidak menghindar atau memblokir pisau panjang orang ketiga, tetapi membiarkan pisau panjang itu menembus pahanya. Tetapi saat pisau panjang itu menembus pahanya, tubuh bagian atasnya tiba-tiba melunak, mencondongkan tubuh ke depan dalam postur yang sangat aneh. Pada saat yang sama belati di tangannya menusuk seperti kilat dan menghantam leher anggota organisasi pohon keramat di seberangnya. Engah. Anggota itu tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, tiba-tiba melepaskan dan menutupi lehernya, matanya tiba-tiba melebar. Melihat Buceng dengan kaget, dia tidak percaya bahwa Buceng bisa menusuk pisau seperti itu sebelum dia mati, dan kemudian dia terhuyung-huyung selangkah. Itu jatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah bersama Stepper. Setelah ditusuk, sedikit kekuatan terakhir pada tubuh Stepper juga habis. Selain itu, jika banyak darah keluar, dia pingsan dan hanya bisa berbaring di tanah. Dia tersentak berat, tidak bisa membuat perlawanan lagi. Kedua pria bertopi bowler itu terkejut saat melihat rekan mereka terbunuh. Setelah mereka sembuh, mereka juga geram. Salah satu anggota yang bersikeras untuk mengambil kepala tersebut mengangkat janda di tangannya dan bergegas ke arahnya. Pedang Jepang terangkat tinggi, lalu jatuh tajam, dan menebas leher Buceng dengan ganas. Buceng tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Orang-orang seperti dia telah mengesampingkan hidup dan mati dari gambar itu, jadi dia terlihat sangat tenang saat dia melihat pisaunya terpotong tajam dari udara. Ding! Tetapi pada saat pedang Jepang hendak memotong leher anak tangga, tubuh pedang itu bergetar hebat, seolah-olah terkena kekuatan besar, dan segera jatuh, berputar dan terbang keluar. Pria berpisau itu bahkan beberapa kali gemetar didorong oleh tenaga yang luar biasa, dan menginjak kaki kirinya dengan kuat untuk menstabilkan tubuhnya. Dia melihat tangannya yang kosong, ekspresinya berubah tiba-tiba, menoleh, dan berteriak, "Siapa?" Wajah pria bertopi bowler berubah drastis, sepertinya dia baru saja melihat batu kecil terbang dan menghantam tubuh pedang. Sungguh luar biasa bisa melempar batu kecil dengan kekuatan yang begitu besar. Tiba-tiba hatinya bergetar, dan dia ketakutan sesaat. Mungkinkah He Jiarong